Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang aliran energi. Sebelumnya, apa itu energi? Energi merupakan suatu kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Pada dasarnya, setiap makhluk hidup membutuhkan energi. Karena energi merupakan kebutuhan utama. Dari manakah manusia mendapatkan energinya? Ya, jelas dari apa yang dikonsumsinya. Bisa dari hewan maupun tumbuhan. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan dan hewan? Tumbuhan membutuhkan energi untuk fotosintesis. Kenapa tumbuhan butuh fotosintesis? Karena tumbuhan butuh mengubah senyawa anorganik menjadi organik. Energi yang didapatkan untuk melakukan fotosintesis berasal dari cahaya matahari. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan aliran energi? Aliran energi merupakan proses perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lainnya. Pada ekosistem, aliran energi terjadi melalui rantai makanan. Dalam rantai makanan, tumbuhan menempati tropik pertama. Tingkatan tropik ialah pengelompokan organisme berdasarkan posisinya dalam rantai makanan. Karena posisinya yang penting, proses fotosintesis tumbuhan harus terjadi secara efisien. Ketika tumbuhan menangkap energi dari cahaya matahari, tumbuhan akan mengubahnya menjadi energi kimia atau autotrop. Energi kimia yang dihasilkan setelah berfotosintesis contohnya adalah oksigen. Oksigen ini sangat berguna untuk makhluk hidup lainnya. Tingkatan rantai makanan yang pertama, tropik 1 merupakan produsen yaitu tumbuhan. Tropik 2, konsumen 1, herbivora, omnivora, contohnya adalah ulat. Kemudian ada tropik 3 sebagai konsumen 2, karnivora primer, contohnya adalah ayam. Dan tropik 4 sebagai konsumen puncak, karnivora sekunder, contohnya adalah ular. Perhatikan aliran energi ekosistem di bawah ini. Pada tingkat tropik pertama, terdapat produsen yaitu tumbuhan. Tumbuhan memerlukan energi matahari untuk menghasilkan bahan tanaman organik melalui fotosintesis. Kemudian, hewan herbivora atau omnivora yang hanya memakan tanaman berada pada konsumen 1. Selanjutnya, konsumen 2, karnivora primer atau predator akan memakan hewan herbivora. Namun, apabila predator yang hadir lebih besar, maka akan mewakili konsumen 3 atau karnivora sekunder. Kemudian dilakukan penguraian atau dekomposer yang meliputi bakteri, jamur, cacing, dan serangga. Yang selanjutnya memecah limbah dan organisme mati, kemudian mengembalikan nutrisi ke dalam tanah. Nutrisi tersebut disebut nutrisi anorganik dan yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Selanjutnya akan diterima kembali oleh tumbuhan dan siklus aliran energi terus berlanjut. Ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Contoh ekosistem darat, yang pertama produsen atau tumbuhan yang memerlukan energi matahari untuk melakukan fotosintesis. Kemudian, rumput akan dimakan oleh ulat sebagai konsumen pertama. Ulat akan dimakan oleh ayam sebagai konsumen 2. Selanjutnya, tahap terakhir yaitu ayam akan dimangsa atau dimakan oleh konsumen 3 atau konsumen puncak yaitu oleh ular. Selanjutnya adalah contoh ekosistem perairan. Jika di darat organisme autotrofnya berupa tumbuhan atau rumput,
Maka di perairan autotrofnya yaitu fitoplankton dan juga ganggang. Fitoplankton merupakan plankton yang bisa berfotosintesis. Yang pertama, fitoplankton sebagai produsen membutuhkan energi matahari untuk melakukan fotosintesis. Kemudian, siput akan memakan fitoplankton sebagai konsumen pertama. Siput selanjutnya dimakan oleh ikan sebagai konsumen 2, dan ikan akan dikonsumen oleh konsumen puncak yaitu ikan hiu. Nah, seperti itulah materi mengenai aliran energi. Semoga materi yang sudah disampaikan bisa dimengerti dan dipahami. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.